Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai guru kita bersama Buya Yahya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau, memberikan beliau umur panjang dan rasa sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Dan juga guru kita yakni Habibana Habib Hisham Al-Habsyi, yang mudah-mudahan Allah juga senantiasa memberikan kepada beliau panjang umur dalam taat serta sehat walafiat, istiqomah terus dalam berdakwah, membimbing umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, alhamdulillah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali walaupun secara virtual ya. Allah, alhamdulillah, merupakan satu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa senantiasa berkumpul dalam majelis mulia, dalam majelis kebaikan, yakni dalam program ngaji virtual. Insya Allah malam hari ini bersama Habib Hisham Al-Habsyi melanjutkan pembahasan kita seputar bab akidah dan akhlak. Dari pertemuan sebelumnya. Insya Allah sampai dengan jam 9 lebih nanti kita akan belajar dari beliau, kemudian juga nanti ada sesi menjawab. Silakan teman-teman semuanya bisa bertanya langsung bagi yang tadi sudah bertanya di grup ya. Insya Allah nanti kami akan bacakan beberapa pertanyaan. Tiga kota DPR Aceh terlibat saling mohon maaf ini yang mungkin masih bingung ya suaranya biar tidak suara kami dan suara APBA. Dan baik sahabat semuanya, saat lagi mungkin kita akan bergabung mengikuti kajian virtual kita malam hari ini. Sebelumnya suara saya jelas ya? Jelas. Baik. Kita langsung saja persilakan guru kita Habib Hisham Al-Habsyi untuk menyampaikan kajian. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah al-khair wa syarr bi masyiatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang kami hormati bil khusus guru kita semua Buya Yahya, kita doakan beliau mata'an Allah bituli hayatih. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rizki yang halal, thayyiban, mubarakan fiha ala kulli hal. Dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Yang kami cintai para hadirin hadirat, para penuntut ilmu Allah dan Rasulnya. Maka ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya waktu yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 12 syahran adalah 12 bulan. Yang mana Allah ciptakan 12 bulan ini di hari yauma khalaqas samawati wal ard, di hari Allah menciptakan 7 lapis langit dan juga bumi. Allah ciptakan waktu yang sebanyak 12 bulan. Yang mana? Yaitu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan
bulan hingga 12 bulan. Kemudian Allah berfirman, minha arba'atun hurum. Sebelum membahas itu kita harus pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan waktu. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan waktu. Allah juga yang menciptakan tempat. Allah juga yang menciptakan ruang dan Allah juga yang menciptakan arah. Ketahuilah bahwasanya dalam akidah kita Al-Asy'ariyah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan waktu dan tempat. Artinya Allah sudah ada sebelum adanya tempat dan waktu. Dan jelas Allah tidak butuh kepada tempat dan Allah tidak butuh kepada waktu. Dalam peristiwa Isra Mi'raj perjalanan Aqsa di Palestina menggunakan hewan surga Burak, kemudian Nabi Mi'raj. Mi'raj artinya adalah araja. Araja itu naik. Mi'raj alat untuk naik. Ya, tangga itu bisa disebut Mi'raj. Tangga kemudian eskalator, lift itu namanya Mi'raj, alat untuk naik ke atas. Ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Nabi Mi'raj naik dari Masjidil Aqsa Palestina, naik ke atas langit pertama, langit kedua, langit ketiga, Nabi terus naik sampai langit ketujuh, Nabi naik lagi ke Baitul Ma'mur, Nabi naik lagi ke Lauhil Mahfuz, Nabi naik lagi ke Sidratil Muntaha, Nabi naik lagi ke Rafrafil Akhdar. Terus Nabi naik. Nah, kata para ulama itu dan sejarah mencatat Nabi itu telah melewati 3 hukum alam yang berbeda. Di mana alam pertama di bumi jelas Nabi Muhammad SAW bertempat, berwaktu, kemudian ada di dalam ruang dan juga memiliki arah. Tetapi ketika Nabi mulai menembus batas langit dunia, Nabi Muhammad SAW sudah berlaku kepada Nabi hukum alam yang berbeda. Sejarah mencatat alam itu bernama alam malakut wal jabarut, alamnya para malaikat. Urusan waktu pun berbeda hitungannya di situ, dan semuanya telah dijelaskan di dalam Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang jelas dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi melewati 3 hukum alam yang berbeda. Bahkan ketahuilah bahwasanya ketika Nabi sampai di Rafrafil Akhdar, Nabi melihat dinding yang terbuat dari cahaya dan banyak asap di situ. Maka tiba saja Nabi melihat bahwasanya tangga Mi'raj itu sudah habis. Dan Nabi melihat malaikat Jibril menghentikan langkah kakinya, tidak lagi mengantar Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah bertanya, "Ya Jibril, mengapa engkau tidak melanjutkan perjalanan bersamaku?" Maka dijawab oleh malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, seandainya aku Jibril melangkah sekali langkah lagi ke tempat tersebut, maka akan ada api petir yang menyambar diriku Jibril sehingga menghanguskanku." Maka Nabi pun melanjutkan perjalanan seorang diri. Nah, apakah setelah cahaya dan asap tadi dan awan tadi adalah tempatnya Allah? Tidak. Para ulama akidah mengatakan kepada kita itu bukanlah tempatnya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak butuh tempat. Allah sudah ada sebelum adanya tempat, sebab Allah lah yang menciptakan tempat. Maka itu adalah tempatnya Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bukanlah tempatnya Allah Jalla Jalaluhu wa azamatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah hal ini kita lanjut lagi pada pembahasan akidah pada pertemuan berikutnya. Fokus saat ini adalah bagaimana keimanan kita, akhlak kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, terutama terhadap salah satu tentaranya Allah Subhanahu wa taala, yaitu waktu, di mana bulan ini adalah bulan Muharram. Baru saja kita mengalami perpindahan waktu dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dan dari tahun menuju tahun Hijriyah berikutnya. Maka waktu adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah lah yang menciptakan waktu. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala selalu
bersumpah atas nama kemuliaan waktu. Di lain ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadduha wal laili idza saja." Wadduha, dan demi waktu duha, wal laili idza saja, dan demi waktu malam apabila dibentangkan. Allah bersumpah atas nama kemuliaan waktu pagi, duha, dan waktu malam, al-lail. Kemudian di lain ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajri walayalin ashri." Wal fajri, demi waktu fajar, demi waktu subuh, walayalin ashri, dan demi kemuliaan 10 malam pertama di bulan Muharram. Malam tanggal 1 Muharram sampai tanggal 10 Muharram. Ya, malam Asyura. Allah Subhanahu wa taala selalu bersumpah atas nama kemuliaan waktu. Di lain ayat lagi Allah Subhanahu wa taala bahkan lebih bersumpah di ayat ini, yaitu Allah berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusri." Wal 'asri, demi waktu asar. Wal 'asri, demi masa, demi waktu. Ya. Wal 'asri itu demi waktu, demi masa, demi kemuliaannya. Allah bersumpah, betul-betul bersumpah, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Kita nih dalam keadaan rugi. Semua orang yang di luar, siapapun, apapun yang dilakukan, apapun yang diperbuat, rugi manusia itu statusnya. Kecuali 4 golongan, illalladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman, percaya, yakin, di dalam hatinya iman, percaya, yakin di dalam hatinya akan hakikat Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman dengan rukun iman yang 6, maka mereka termasuk orang yang selamat, orang yang tidak masuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Wa amilus shalihat, dan orang-orang yang berbuat amal soleh. Ia bertakwa, melakukan, menjalankan perintah Allah semampunya, dan menjauhi larangan Allah sekuat tenaga. Maka inilah arti takwa. Arti dari wa amilus shalihat, melakukan amal-amal soleh. Dia perhatikan mana-mana perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia lihat mana-mana larangan Allah untuk ia hindari. Maka ini adalah orang-orang yang berbuat amal soleh, termasuk daripada orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita saat ini dalam Zoom meeting ini, dalam tausiah online ini, kita termasuk golongan yang ketiga, watawasau bil haqi watawasau bis sabri, yaitu mereka orang-orang yang saling mewasiatkan bil haqi, dengan kebaikan, watawasau bil haqi, dan saling mewasiatkan di dalam kesabaran. Maka kita termasuk orang-orang yang di dalamnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua ini adalah orang-orang yang keluar dari orang-orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah bersumpah atas nama waktu. Artinya semua waktu yang Allah ciptakan adalah waktu yang baik. Maka dalam keimanan kita, atau bahkan kebiasaan para ulama salaf kita yang betul-betul berpegang dengan apa yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu meyakini bahwasanya semua hari itu adalah baik. Tidak ada dalam Islam hari sial. Kita umat Islam nggak kenal tuh namanya hari sial, hari karma. Kita nggak kenal bulan sial, bulan musibah, nggak ada. Maka termasuk keyakinan yang salah, meyakini bulan Safar adalah bulan musibah, bulan diturunkannya kecelakaan, ketimpaan. Sehingga banyak di antara kita mungkin di Cirebon ini yang membuat sejenis kue apem itu yang ada kuahnya, maka itu diniatkan sedekah. Dan memang yang namanya sedekah menolak bala. Tetapi keyakinan bahwasanya bulan Safar adalah bulan yang celaka, sial, turun musibah, maka ini tentu mungkin termasuk keyakinan yang salah. Karena keyakinan kita umat Islam yang sesungguhnya, keimanan kita, kepercayaan kita, mengajarkan kepada kita bahwasanya semua waktu adalah baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua waktu adalah waktu
yang betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua hari adalah baik. Bahkan di antara bulan-bulan tadi Allah Subhanahu wa taala meneruskan firman-Nya, minha arba'atun hurum. Bahkan termasuk dari waktu-waktu tadi, ada waktu-waktu yang betul-betul dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka sejarah mencatat bahwasanya kita umat Islam menggunakan kalender tahun Hijriyah, yang mana mengikuti daripada perputaran bulan terhadap bumi yang sebanyak 29 hari atau bahkan 30 hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka sekali lagi bulan tadi adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah bulan-bulan yang luar biasa, bulan-bulan yang baik. Maka hendaknya kita sebagai umat Islam tidak meyakini daripada hari sial, dan meyakini bahwasanya semua hari adalah hari yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kita sebagai umat Islam harus paham bahwasanya di dalam kalender Hijriyah itu ada tanggal-tanggal yang seharusnya dimuliakan. Bahkan tanggal-tanggal tadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah termasuk tanggal-tanggal yang istimewa. Dan bahkan termasuk daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita pun termasuk daripada orang yang membesarkan, mengagungkan, merayakan daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, mulai dari tanggal 1 Muharram. Tanggal 1 Muharram kita kenal sebagai tahun baru Hijriyah. Kemudian 9 hari setelahnya, yaitu tanggal 9 Muharram, yang kita kenal dengan hari Tasu'a, yang mana Nabi memerintahkan kepada kita untuk berpuasa di hari itu agar kita berbeda dengan orang-orang Yahudi. Kemudian tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram adalah hari Ashura, di mana hari itu kita dianjurkan menyayangi lebih terhadap anak-anak yatim. Fa'ammal yatima fala taqhar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan terhadap anak-anak yatim makalah janganlah kalian membentak. Kemudian tanggal berikutnya adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal yang saat itu terjadi peristiwa yang agung dan luar biasa adalah di tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan malam Senin, baginda Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada malam hari itu. Maka para umat Islam merayakan pada perayaan Maulid Nabi, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah mengagungkan daripada syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu nabinya basyaran lakal basyar, manusia tetapi tidak seperti manusia lainnya, khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabi agung mulia ulama. Tanggal berikutnya dalam Islam yang penting kita ketahui adalah tanggal 27 Rajab. Di mana di tanggal 27 Rajab ada sebuah kejadian di mana ketika usia Nabi mencapai usia 52 tahun, atau lebih tepatnya 1 tahun setelah Nabi mengalami amul huzn, tahun kesedihan, maka Nabi Muhammad SAW dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perjalanan yang luar biasa pada tanggal 27 Rajab, atau yang kita kenal dengan peristiwa Isra wa Mi'raj. Selanjutnya tanggal yang penting dalam Islam adalah tanggal 15 Sya'ban, di mana tanggal 15 Sya'ban atau yang kita kenal dengan nisfu Sya'ban, banyak umat Islam yang melakukan doa bersama, karena sesuai dengan hadis baginda Nabi Muhammad SAW, buku catatan amal yang selama ini dicatat oleh malaikat Raqib dan malaikat Atid itu disetorkan setiap tahunnya tepat pada sore sebelum maghrib tanggal 15 Sya'ban atau
nisfu Sya'ban. Di situ disetorkanlah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita setiap tahunnya dan ditutup dengan amal yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya tanggal yang istimewa di dalam Islam yang perlu diketahui adalah tanggal 17 Ramadan. Yang insya Allah pembahasan tanggal 17 Ramadan kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya dengan tema akidah, yaitu Al-Quran. Di mana pada tanggal 17 Ramadan, di malam itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di step yang pertama, di urutan yang pertama, yaitu turunnya Al-Quran dari arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, wakila, dan dikatakan min lauhil mahfuz, dari lauhil mahfuznya Allah Subhanahu wa taala menuju langit dunia, lengkap 30 juz, turun langsung dan dibawa oleh ribuan para malaikat dan dibawa oleh ribuan para ruh anbiya wal mursalin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadri." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada malam 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Maka turunlah berbondong-bondong daripada ratusan ribu para malaikatnya Allah dan ruh pada malam itu untuk mengantarkan daripada Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa taala, salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka kejadian tadi pun terjadi mulai dari malam 17 Ramadan pada saat itu sampai menjelang waktu fajar, waktu subuh. Maka ini adalah syiar umat Islam. Oleh karena itu banyak di antara umat Islam daripada majelis-majelis ta'lim, pengajian-pengajian, masjid-masjid, pertemuan-pertemuan pemuda yang merayakan dan membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu dengan membuka atau menggelar acara nuzulul Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang selanjutnya, tanggal yang penting dan disebutkan di dalam Islam adalah tanggal 1 Syawal atau 1 Syawal ini kita kenal dengan hari raya Idul Fitri, di mana umat Islam bergembira di dalam hari itu. Umat Islam pun pulang ke kampung mereka, bertemu dengan orang tua mereka, bertemu sanak saudara. Setelah 30 hari mereka melakukan puasa di siang hari Ramadan dan melakukan sholat tarawih di malam hari Ramadan. Tetapi dikatakan oleh para ulama, laisal 'id liman thawbuhu jadid, walakinnal 'id liman ta'atuhu tazid. Bukanlah termasuk yang namanya lebaran, liman thawbuhu jadid, bagi orang yang pakaiannya serba baru. Walakinnal 'id, akan tetapi lebaran itu adalah liman ta'atuhu tazid, bagi orang yang ketaatannya terus bertambah. Ia merasa bahagia dengan 30 hari puasanya dan 30 kali sholat tarawihnya. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, langsung saja tanggal berikutnya adalah tanggal 7 Zulhijjah. Yaitu lebih tepatnya 4 hari sebelum hari Idul Adha. Hari ini disebut sebagai Yaumuz Zinah. Berasal dari kata zayyana yuzayyinu tazinan, berhias. Di mana ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di hari itu warga-warga Mekah mereka itu membersihkan rumahnya, membereskan rumahnya karena mereka ingin menyambut datangnya jamaah haji yang akan haji di bulan Zulhijjah itu. Tanggal 7 disebut sebagai Yaumuz Zinah, hari berhias, di mana mereka semua itu melakukan daripada persiapan untuk menyambut tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu mereka semuanya dibuka saat itu. Dibuka pintu-pintu mereka untuk menyambut tamunya Allah Subhanahu wa taala. 1 hari setelahnya disebut sebagai hari Tarwiyah atau bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah. Tarwiyah artinya adalah seseorang yang kenyang gara-gara minum.
Ya, atau bahasa kita ini kembung, ya, hari kembung. Kenapa? Karena 1 hari sebelumnya mereka kecapean dan tanggal 8 itu mereka pun merayakan keberhasilan mereka untuk menyambut tamunya Allah dengan minum minuman sehingga hilanglah rasa haus tadi dan sehingga menyegarkan. Oleh karena itu tanggal 8 Zulhijjah dikenal dengan hari Tarwiyah. 1 hari setelahnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, atau tanggal 9 Zulhijjah, yang kita kenal tanggal 9 Zulhijjah dengan hari Arafah, di mana kita warga Indonesia yang tidak berangkat haji atau sambil menunggu giliran tidak berangkat pada tahun ini, biasanya mereka itu melakukan puasa hari Arafah. Tetapi bagi mereka yang datang haji ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat talbiyahnya labbaik Allahumma labbaik, maka sesungguhnya mereka sedang berwukuf di tanah Arafah dan mereka sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tanggal 9 Arafah bertepatan dengan 9 Zulhijjah. 1 hari berikutnya, hari yang ditunggu-tunggu adalah tanggal 10 Zulhijjah, atau yang kita kenal dengan hari raya Idul Adha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Inna, sesungguhnya kami, kata Allah, a'tainaka, telah memberikan kepadamu Muhammad al-kautsar, telaga kautsar. Telaga Kautsar letaknya ada di depan sorga. Setelah seseorang itu di padang mahsyar dan digiring naik ke Siratal Mustaqim, yang naiknya saja 1000 tahun, lurus 1000 tahun, turun 1000 tahun, baru dia sampai setelah 3000 tahun itu di depan pintu sorga, dan sebelum masuk mereka pun disuguhi untuk meminum air daripada telaga Kautsar. Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau sedih, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu telaga Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar, maka bersyukurlah terhadap Tuhanmu Allah dengan melakukan salat Idul Adha 2 rakaat, wanhar, dan sembelilah hewan kurban. Inna syani'aka huwal abtar. Maka itulah yang terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah atau hari raya Idul Adha. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pembahasan terakhir kita sebelum kita buka sesi tanya jawab adalah tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. 3 hari ini biasa kita kenal dengan nama hari tasyrik. Ya, bil qaf, dengan menggunakan qaf. Tasyrik, apa artinya tasyrik? Tasyrik itu artinya adalah penjemuran. Hari penjemuran. Memang apa Habib yang dijemur saat itu? Ya, yang dijemur adalah daging-daging yang disembelih mulai pagi Idul Adha, setelah sholat Idul Adha. Mereka mulai menyembelih di Mekah itu hewan-hewan kurban, kambing, onta, sapi. Ya, mereka menyembelihnya. Dan yang disembelih bukan hanya kurban ternyata. Orang-orang yang nazar ingin berkorban di Mekah, mereka juga nyembelih kurban. Orang-orang yang membayar dam, ya. Jadi kawasan Mekah itu terbagi 2. Ada namanya lebih luar itu namanya tanah halal Mekah. Masuk ke dalam sedikit namanya tanah haram Mekah. Masuk ke dalam lagi baru Masjidil Haram, baru di paling dalam intinya adalah Ka'bah, Baitullah, rumah Allah. Nah, mulai dari tanah haram, perbatasan tanah halal, tanah haram, maka seseorang ketika memasukinya mulai melakukan niat umroh dari mikot tadi, atau lebih jauh dari itu mikot orang-orang haji kalau di Indonesia di Yalamlam, maka mereka pun dilarang dengan apa-apa yang sebelumnya halal, maka dilarang ketika mereka menginjakkan kaki di tanah haram. Seseorang yang tidur di hotel bintang 5 di Mekah sana, ketika pulang untuk istirahat setelah tawaf atau sa'i, tiba-tiba setelah bangun tidur melihat di atas bantalnya ada rambut sehelai, 2 helai, 3 helai, maka dia wajib membayar 1 kambing. Jika dia mandi menggunakan sabun yang wangi, sampo yang harum, menggunakan parfum, maka keluar dari kamar mandi, dia kena dam, bayar 1 kambing. Berapa banyak orang yang mungkin belum paham dengan aturan ini, sehingga
secara sengaja atau tidak sengaja melakukan pelanggaran tadi sehingga mereka harus membayar dam. Maka yang disembelih bukan hanya hewan kurban saja, bukan hanya yang berstatus kurban atau nazar, tapi yang disembelih juga adalah hewan-hewan dam daripada jamaah haji yang segitu banyaknya, yang semuanya datang dari seluruh penjuru dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ketahuilah metode menjadikan makanan itu adalah makanan yang tidak cepat basi, makanan yang awet itu ada dua. Ini dalam dunia bisnis food ini dikenal ada dua. Yang pertama adalah dengan metode didinginkan. Yang pertama didinginkan seperti produk makanan, es krim, kemudian makanan frozen food, ya, kemudian fruit food, ya, buah beku dan lain sebagainya. Maka itu akan tahan lama. Ya. Yang kedua caranya adalah dengan dikeringkan. Makanya produk seperti biskuit, mie instan, dan lain sebagainya, mereka kering dan tahan lama. Dan tidak apa-apa. Jauh mau bisa makanan tadi daripada tanggal kadaluarsanya. Di zaman Nabi tidak ada alat pendingin, tidak ada kulkas, tidak ada freezer, tidak ada showcase dan lain sebagainya. Mereka pun satu-satunya cara untuk mengawetkan daging yang sebegitu banyaknya adalah hanya dengan dikeringkan. Oleh karena itu dalam syariat Islam, seorang muslim haram berpuasa setiap tahunnya di 5 hari. Yaitu hari raya Idul Fitri, tanggal 1 Syawal, kemudian 4 hari yang menyambung yaitu Idul Adha, dan tasyrik, yaitu 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Mereka haram berpuasa. Mengapa? Karena dikatakan, ngapain kalian puasa di Mekah yang saat ini sedang lagi banyak-banyaknya daging? Haram bagimu berpuasa. Mengapa? Engkau termasuk orang yang menolak rezeki Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak mensyukuri nikmat. Bahkan mereka pun tiap hari udah makan daging, pagi, siang, sore, malam mereka makan daging tadi seharian, tapi daging tadi pun belum tetap habis. Oleh karena itu, mereka pun menempuh jalan mengeringkan daging-daging itu dengan cara dijemur. Sehingga tempat jemuran baju tadi digantunglah daging-daging, berharap menjadi berkurang kadar airnya. Bahkan di genteng-genteng mereka, atap-atap rumah mereka ditaruh daging-daging tadi. Agar apa? Hilang kadar airnya, dan daging tadi pun berubah menjadi dendeng yang bisa disimpan untuk persediaan makan 6 bulan sampai 1 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin ini saja pembahasan kita tentang tema akhlak pada pertemuan kali ini, yaitu bagaimana kita memuliakan daripada salah satu tentaranya Allah Subhanahu wa taala yang bernama waktu. Dan alhamdulillah kita juga telah mengenal beberapa tanggal-tanggal penting di dalam Islam yang mungkin itu adalah termasuk daripada hari besar Islam, bahkan termasuk daripada syiar-syiar cahaya-cahaya Allah di bumi apabila dirayakan dan dibesarkan pada hari tersebut. Mungkin sekian saja. Tafadhol kepada admin, kita buka sesi tanya jawab. Baik, alhamdulillah. Bang Kasir Habib Jamal Habsyi dengan pembahasan kita malam hari ini. Maaf ya, tadi dijelaskan tentang waktu yang dimuliakan dalam Islam. Baik Habib, ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk, dan nanti kami berikan kesempatan ya untuk sahabat-sahabat yang ingin bertanya langsung. Tapi kita akan bacakan dulu beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari sahabat-sahabat waktu semuanya. Yang pertama ada pertanyaan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang ingin saya tanyakan, beberapa waktu lalu saya melakukan operasi angkat rahim dan menggunakan catcher untuk buang air kecil pasca operasi.
Ketika sudah sadar dan melakukan sholat, saya wudhu dengan air yang wajib saja dan dibantu wudhunya. Yang jadi pertanyaan adalah, saya wudhu tapi saya tidak bersuci karena ada terus alat tadi ya yang nempel dalam tubuh. Nah, bagaimana dengan sholat saya tersebut? Apakah harus dikodok? Lalu saya sholat pun dengan tidur, ya, tidak bisa berdiri. Dan saat ini pun saya sholat masih duduk karena susah dari sujud untuk bangun, ya, sangat sakit sekali. Dan setelahnya biasanya langsung tidak stabil. Nah, bagaimana dengan sholat saya tersebut? Apakah boleh? Mungkin harus dikodok? Bagaimana? Silakan bisa dikodok. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya di dalam pembahasan sholat itu yang dibahas sangat banyak. Mulai daripada syarat wajib sholat, yang apabila terpenuhi seseorang wajib melaksanakan sholat. Kemudian ada lagi syarat syarah sah sholat, yang mana harus dipenuhi agar sholat kita dianggap sah. Kemudian ada pembahasan mengenai rukun sholat, kemudian sunnah di dalam sholat, makruh ketika sholat, kemudian pembahasan lainnya yang sangat panjang. Nah, maka pertanyaan ini masuk ke dalam pembahasan tentang sholat yang berkaitan erat dengan syarat sah sholat. Maka dikatakan syarat sah sholat itu ada 8. Ya, ada 8. Di antaranya adalah suci pakaian, badan, tempat dari najis. Sehingga seseorang yang sholat seharusnya sejadahnya adalah sejadah yang suci. Baju yang digunakan, walaupun hanya selendang ini juga haruslah suci, tidak boleh ada najis. Dan juga bahkan badan, ya, itu harus dalam keadaan suci. Maka pertanyaan tadi berkaitan dengan sebuah penyakit yang akhirnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat perantara dokter dengan melakukan operasi, dan mau tidak mau dokter yang sangat adil dan berpengalaman serta terpercaya itu menyarankan untuk ada namanya kantung buang air kecil yang menempel di badan, dan setelah itu saudara kita ini yang sedang dalam proses masa penyembuhan melakukan wudhu setiap ingin sholat dengan yang wajib-wajibnya saja, kemudian ia pun sholat, maka bagaimana yang harus ia lakukan di dalam sholatnya? Maka pembahasan ini masuk ke dalam pembahasan seseorang yang selalu membawa najis di dalam sholatnya. Atau yang kita kenal, mohon maaf, ini majelis mulia, ilmu harus disampaikan, adalah seseorang yang beser. Beser itu terus-menerus ia mengeluarkan air kecil. Atau ada orang yang beser terus-menerus, mohon maaf, mengeluarkan air mani atau sperma. Atau ada orang yang terus-menerus itu mengeluarkan angin. Ya, jadi dia buang angin terus, sehingga mohon maaf mungkin sudah jalan nutupnya itu daripada kubul dan duburnya itu sudah terlepas atau tidak berfungsi lagi, naudzubillah min dzalik. Maka ini masuk ke dalam pembahasan itu. Ya, kantong-kantong kencing tadi masuk ke dalam pembahasan seseorang yang selalu membawa najis kemanapun tempatnya. Maka syariat Islam memudahkan bagi mereka yang mengalami hal ini dengan meringankan urusannya, dan dengan meringankan urusannya dan menganggap sholatnya adalah sah yang wajib diqodho setelah ia sembuh dari penyakitnya. Maka sholatnya dianggap sah, dimaafkan, ya, tetapi wajib diqodho. Ya, termasuk sholat yang wajib diulang. Ya, karena semua sholat yang tidak memenuhi syarat sah sholat, maka sholatnya wajib diulang kecuali urusan nutup aurat. Jadi kalau ada seseorang di penjara, bajunya najis, ya, sedangkan dia di penjara sendirian, maka dia ingin sholat, lebih baik dia tidak menggunakan pakaiannya, dilepas pakaiannya. Sholat di penjara itu dengan sendirian, dengan mohon maaf tidak memakai pakaian karena najis. Ya, tidak menutup aurat lah. Mungkin dia pakai celana tapi tidak menutup pusar kalau laki-laki. Maka sholatnya tidak wajib diulang.
Ya, karena yang wajib diulang itu adalah sholat yang selain daripada yang itu. Mungkin ini menjawab pertanyaan. Tafadhol. Selanjutnya. Baik, syukran Habibana untuk jawabannya. Pertanyaan dari saudari Siti Nur Hasanah ya. Mudah-mudahan yang bersangkutan juga ikut hadir malam hari ini ikut menyimak. Kemudian yang berikutnya pertanyaan dari saudari Sukartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya. Saya adalah seorang perempuan, anak pertama dari 5 bersaudara. Ada adik saya laki-laki yang tidak mau bekerja. Anak adik tersebut saya tanggung sekolahnya dan sudah kuliah. Sedangkan adik saya, orang tua si anak tersebut, kadang-kadang saya beri uang, kadang tidak. Yang saya tanyakan, dosakah saya? Apakah adik saya merupakan tanggung jawab saya? Mohon penjelasannya. Ya, mungkin admin suaranya itu mendengung-dengung, mungkin bisa diperbaiki untuk pertanyaan selanjutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada pertanyaan seorang kakak sulung yang dia mempunyai adik daripada adik-adiknya, terutama yang bungsu adalah laki-laki yang dalam kehidupan sehari-hari si anak laki tadi tidak mau bekerja, mungkin dalam artian tanda kutip malas ya, bermalas-malasan, sedangkan kakaknya yang membiayai kehidupan si adiknya. Lantas dalam konsep keluarga itu siapa yang bertanggung jawab untuk membiayai anak tersebut? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam dunia pendidikan dan juga dalam pendidikan anak dan dalam dunia konsep teori keluarga sakinah mawaddah warahmah yang insya Allah kita akan bawakan pada pertemuan selanjutnya, itu dijelaskan bahwasanya anak ketika usianya sudah di atas 15 tahun, ya, maka orang tuanya tidak wajib lagi ngasih dia makan, gak wajib lagi ngasih dia tempat tinggal, tidak wajib lagi ngasih pakaian. Semua yang wajib atas seorang anak sudah terlepas ketika anak berusia genap 15 tahun. Mengapa? Karena syariat Islam menganggap anak tadi sudah termasuk anak yang mukallaf, anak yang sudah terlepas dari orang tuanya. Maka saat itu tidak ada lagi bagi siapapun di dalam keluarga itu untuk membiayai atau memberi jajan. Bahkan makan yang memang sehari-hari adalah keperluan yang luar biasa penting. Itu tidak wajib lagi. Mulai dari usia 15 tahun. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu ini berkaitan erat dengan pendidikan kedua orang tua. Di mana kedua orang tua seharusnya mengajarkan kepada anaknya sejak dini untuk belajar bertanggung jawab. Di mana di dalam Islam ketika anak berusia 7 tahun, maka mulailah kewajiban-kewajiban itu ditimpakan kepadanya, walaupun memang belum wajib, karena belum mukallaf. Ya, mulai dari anak putri yang belajar memakai jilbab, ya. Bagaimana ada anak mungkin, mohon maaf, seorang ustadz yang usia 10 tahun belum usia 7 tahun mulai diajarkan cara berpuasa, cara sholat, cara memakai jilbab bagi putri kita, dan di usia 10 tahun mulai ada ancaman atau punishment, ada sanksinya. Sehingga walaupun tidak dilakukan sanksi tadi, menjadi sebuah ancaman bagi anak tersebut. Lihat para ulama salaf kita mengajarkan anak-anaknya sholat di usia 10 tahun dengan mengatakan, nak, kalau engkau tidak sholat, abah pecut kamu. Mana pecutnya? Tuh lihat ke dinding. Jadi ulama salaf kita itu menggantung di dinding mereka pecut yang terbuat dari
mohon maaf, ekor kuda gitu ya, yang sangat besar gitu. Walaupun pecut itu selama dalam proses pendidikan tidak pernah diturunkan dari tembok tadi, hanya sebagai ancaman saja, sebagaimana yang diminta oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang anak yang beranjak usia 15 tahun harusnya ia sudah mandiri dalam segala hal, dalam dunia pendidikan, dalam dunia bisnis, dalam dunia pekerjaan, sehingga ia betul-betul menjadi seorang lelaki yang diharapkan di dalam Al-Quran, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, seorang laki-laki adalah pemimpin bagi wanitanya. Baik wanita tadi adalah istrinya, orang tuanya, ibunya, atau saudari-saudarinya. Maka anak laki-laki harusnya bisa memimpin di dalam keluarga tadi. Bahkan dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, barang siapa ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka sambunglah tali silaturahmi. Kalau udah laki-laki itu jangan di rumah terus, tapi dia harus keliling silaturahmi, main ke rumah temannya, main ke rumah sahabatnya, main ke rumah keluarga besarnya, main ke tetangganya, ngobrol, gali ilmu. Dan yang dengan itu, kata Nabi, Allah akan luaskan rezekinya dan Allah panjangkan umurnya. Seorang laki-laki harus berjiwa semangat, bisa bergaul dengan semua orang, bisa beradaptasi, bersosialisasi, yang dengannya seperti yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah dalam kitabnya, Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam yang biasa dikaji oleh guru kita semua, Buya Yahya. Beliau mengatakan, dan mungkin dengan pertemuan dengan orang-orang tadi, Allah timbulkan di dalam hati orang-orang yang kita temui, timbul ba'is. Apa itu ba'is? Ba'is adalah dorongan, ya, adalah kerentekan gitu ya, dorongan kuat untuk melakukan kebaikan. Ya, mungkin orang-orang yang kita temui itu akan menjadi jalan kehidupan kita ke depannya. Maka anak laki-laki tidak boleh bermalas-malasan, banyakin silaturahmi, dan mungkin Allah bukakan jalannya. Mungkin sekian saja. Tafadhol. Baik, syukur Habib untuk jawabannya. Sekarang jelas ya soalnya deh. Suara saya jelas ya? Iya. Jelas. Baik. Baik, kita akan ke pertanyaan berikutnya. Sebelum nanti kita akan bacakan juga pertanyaan dari sahabat-sahabat yang sudah masuk di kolom chat. Ini ada pertanyaan dari sahabat Yes. Ini berkaitan dengan akidah. Ya. Bagaimana hukumnya jika seorang mu'alaf itu kembali murtad? Dan mu'alaf tapi murtad lagi. Bagaimana mu'alaf? Kembali murtad. Gimana Kang mu'alaf tadi? Ya, Rif? Pertanyaannya bisa diulang? Bagaimana hukumnya jika ada seorang mu'alaf yang kembali murtad? Mungkin maksudnya apakah masih bisa kembali lagi menjadi seorang mu'alaf atau bagaimana? Karena mau redaksi pertanyaan kurang lengkap. Ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana Habib hukumnya seorang mu'alaf yang akhirnya murtad kembali? Maka hukum ini diserahkan kepada pemerintahan Islam, atau dalam hal ini pengadilan agama yang memutuskan dengan hukumannya jika itu adalah negara yang menerapkan syariat Islam. Kata-kata murtad itu di dalam Islam adalah sesuatu yang betul-betul musibah. Ya, musibah. Di mana ketika seseorang murtad itu, maka ia kedudukannya menjadi hina dan terhinakan. Bahkan termasuk daripada 6 kelompok yang sangat rendah di dalam kasta kita umat Islam. Ya, bahkan disamakan derajatnya dengan anjing yang galak dan juga babi. Ya,
Di antaranya orang yang sering meninggalkan sholat dan tidak bertaubat-taubat. Kemudian zanil muhson, pezina yang sudah memiliki yang halal di rumah, tetapi ia tetap mencari yang haram di luar rumah. Kemudian juga di antaranya adalah murtad. Maka seseorang yang murtad, hina kedudukannya. Maka apa yang harus dilakukan oleh kita saat ini? Maka tidak ada yang harus dilakukan. Mungkin hanya menasehati dan lain sebagainya. Kita yang dilakukan adalah sesuai dengan kemampuannya. Jika itu adalah pemerintah, maka dengan jabatannya. Jika itu adalah ulama, maka dengan ilmu nasihat dan hikmahnya dan lain sebagainya. Penting karenanya seseorang yang ingin masuk ke dalam agama Islam harus ditanya betul-betul. Apakah engkau yakin Tuhanmu adalah Allah? Apakah engkau yakin Nabi Muhammad adalah messenger of God, adalah nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala? Dan apakah engkau juga yakin Isa alaihi salam atau Jesus adalah messenger of God? Itu harus ditanya keyakinan tadi sebelum ia mengucapkan dua kalimat syahadat agar terhindar daripada penyesalan dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbeda dengan hukum murtad adalah mengkafirkan orang. Nah, maka ini jelas hukum yang berbeda. Dalam Islam, untuk kita menghukumi seseorang itu kafir ya atau musyrik, itu sangat panjang sekali rentetannya. Gak bisa dengan kita hanya melihat seseorang yang melakukan sesuatu yang kayak nyeleneh, tiba-tiba langsung kita katakan orang ini kafir. Bahkan mungkin dalam bercandaan teman kita datang, kita panggil, kafir sini. Nah itu nggak boleh kalau dia belum jelas statusnya. Karena dalam Islam mengeluarkan seseorang, status seseorang dari dia Islam beriman kepada Allah menuju kekafiran, itu prosesnya panjang. Harus di situ dia ketemu dengan hakim pengadilan, dia harus ketemu dengan wali amr pemerintah yang memutuskan hasilnya. Baru nanti ujung-ujungnya itu setelah 10 proses ini, setelah diminta taubat, ya ditunggu taubatnya, kemudian dinasehati, masih nggak mempan, kemudian diancam, ya panjang prosesnya, barulah dia dikisos, kalau di negara Islam ya, dikisos dengan dipenggal kepalanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka pelajaran bagi kita jangan mudah mengkafirkan orang. Dan jika ia sudah betul-betul mengumumkan dirinya keluar dari Islam, maka itu adalah pilihannya. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dapat memberikannya pengarahan, walaupun Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, di mana saat itu Nabi bertemu dengan pamannya Abu Thalib yang dalam keadaan sakaratul maut, di mana saat itu di sekitar Abu Thalib juga ada pemimpin-pemimpin Quraisy yang terus mengawasi dan menyaksikan Abu Thalib. Jangan sampai ini Abu Thalib mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian Nabi pun masuk ke dalam kamar Abu Thalib dan mengatakan, wahai pamanku, ucapkanlah dua kalimat syahadat. Maka tiba saja Abu Thalib menggelengkan kepalanya. Apa yang Nabi lakukan saat itu? Nabi keluar dari kamar, Nabi nangis. Gak lama turun malaikat Jibril membawa firman daripada Allah Subhanahu wa taala, innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, seperti Abu Thalib, walakinallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Insya Allah pembahasan dengan paman Nabi yaitu Abu Thalib kita hadirkan pada tema lain dengan judul syahadat, dan nanti akan diungkap di situ bagaimana para pendapat ulama dalam menanggapi hal ini. Mungkin ini saja dan mungkin menjawab pertanyaan. Tafadhol. Baik, alhamdulillah sudah terjawab sudah ya pertanyaan dari sahabat kita tentang seorang mu'alaf yang kembali menjadi murtad ya. Berikutnya kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Ini ada 1, 2, 3 pertanyaan. Nah, kali ini pertanyaan dari sahabat Adriana Hardiadi. Mungkin bisa disimak juga ya bersama terkait pertanyaannya di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa maksudnya dari orang yang tidak membaca Al-Quran
seperti rumah kosong atau kuburan, apakah harus membaca mushaf? Jika membaca wirdul latif, kemudian juga al-ma'surat, yang di dalamnya ada ayat-ayat Al-Quran, apakah hal ini juga sudah dianggap membaca Al-Quran gitu dari itu? Mohon penjelasannya. Oh, itu ada ya di ini ya. Tolong cek. Assalamualaikum, izin bertanya apa maksudnya dari orang yang tidak membaca Al-Quran seperti rumah kosong atau kuburan hatinya? Apakah harus membaca mushaf jika membaca wirdul latif, ratib, dan al-ma'surat yang di dalamnya ada ayat-ayat Al-Quran, apakah dianggap sudah membaca Quran di hari itu? Ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maksud daripada hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan la taj'alu buyutakum kal maqabir atau kama qala, dan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu bagaikan kuburan. Ya. Maka ini nanti ada pembahasan di mana ada kelompok tertentu yang mengatakan kita tidak boleh ziarah kubur dengan dalil ayat ini. Insya Allah dibahas pertemuan tentang tawassul dan ziarah kubur. Tetapi maksud ayat ini yang ditanggapi oleh para ulama tasawuf, ada yang mengurus urusan hati adalah betul bahwasanya jangan engkau jadikan rumah kalian itu bagaikan kuburan yang sepi. Ya, tetapi jadikan rumahmu itu bagaikan bintang di atas langit. Ya, di mana penduduk bumi itu kapan melihat langit, ngelihatlah bintang-bintang gemerlap itu. Dan begitu para malaikat yang kebanyakan mayoritas tinggal di langit, ketika melihat di bumi, mereka melihat bintang-bintang gemerlap. Apa bintang-bintang gemerlap itu? Adalah rumah yang di dalamnya biasa membaca Al-Quran. Pak insya Allah membaca rotibul hadat atau rotib-rotib yang disusun oleh para ulama kita atau lain sebagainya yang di dalamnya ada ayat Al-Quran, Pak insya Allah termasuk daripada kita membaca Al-Quran. Tapi berapa banyak kita telah dengar bahwasanya Al-Quran itu menjadi obat hati. Ya, berapa banyak orang yang mendapat hidayah ketika membaca Al-Quran dengan terjemahnya. Karena saat ini banyak anak-anak muda kita nih yang Masya Allah, yang mereka membandingkan kebenaran Al-Quran dengan kebenaran kitab-kitab lainnya. Mulai dari kitab Injil, Perjanjian Baru, atau kitab Perjanjian Lama daripada Taurat, dan juga Zabur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ketahuilah Al-Quran ini di dalamnya terdapat beberapa ayat yang berkaitan dengan dunia keilmuan saat ini, sains dan iptek. Ilmu pengetahuan teknologi, di mana di ayat-ayat itu terbuktilah baru pada zaman-zaman ini di abad 20-21 bahwasanya terbuktilah kebenaran-kebenaran Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, di bumi itu ada lautan yang airnya tidak saling bertemu, dan terbukti dan ditemukan hal itu. Kemudian Allah berfirman, dan sengaja kami abadikan jasad Firaun untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahnya. Dan betul saja kebiasaan penguburan keluarga Firaun yang dengan dibalsamkan dan dimumikan itu menjadikan jasadnya abadi dan sampai saat ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan ayat ini pun terbukti. Kemudian ada ayat lagi tentang bagaimana penciptaan awal mula manusia, mulai dari mohon maaf sperma, kemudian 40 hari kemudian menjadi segumpal darah, 40 hari kemudian menjadi segumpal daging, kemudian berubah menjadi janin yang telah dibentuk fi ahsani takwim. Semuanya terbukti dan dibuktikan oleh ilmu kedokteran di dalam Islam. Kemudian juga ada ayat yang menjelaskan dan masih banyak lagi. Bahkan para ulama kontemporer kita dalam ulama tafsir mengatakan dari 100 ayat, dari 100% ayat tentang sains dan iptek di dalam Al-Quran, 70%-nya terbukti benar. Dan tidak ada satupun dari 70% tadi yang terbukti satupun salah. Tidak ada. 70%-nya semuanya benar. Tersisa berapa persen? 30%. Inilah di dalamnya berbicara mengenai surga, mengenai neraka yang belum terbukti secara ilmiah, mengenai jin, mengenai malaikat, mengenai sesuatu yang ghaibiyat, alam barzah yang belum terbukti secara sains.
Maka para ulama kontemporer kita mengatakan dan menantang. Maka bagaimana ada suatu kitab yang sudah terbukti 70% keotentikannya, kebenarannya, dan tidak ada satupun yang terbukti salah, bagaimana tanggapan kalian dengan sisanya yang hanya 30%? Maka dimungkinkan kebesaran yang 30% itu juga adalah benar. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dengan kebiasaan kita membaca Al-Qur'an bersama maknanya, dipandu oleh ulama yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan dipandu dengan pemahaman tafsir para ulama salaf terdahulu. Mungkin sekian saja, tafadhol selanjutnya. Baik, terima kasih Habib untuk jawabannya. Berikutnya kita langsung ke pertanyaan dari Umi Rina di Sumedang. Nah, ini berkaitan dengan kajian kita malam hari ini. Jadi kalau misalkan kita lagi di virtual kayak gini, itu ahsannya videonya dinyalakan atau dimatikan, Bib? Enggak, suaranya agak ini ya, agak kurang terdengar. Tapi ada ya di situ ya pertanyaannya ya. Suara kami masih kurang jelas ya, Bib? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dari Umi Rina Sumedang. Afwan, izin bertanya, Habib, bagaimana kalau semisalkan mengaji virtual video kita di on atau sebaiknya di off, hanya sekedar menyimak saja? Ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kami pahami bahwasanya kebutuhan daripada penuntut ilmu saat ini bermacam-macam. Maka doa dari antum semuanya, mudah-mudahan lembaga kita ini, pondok kita ini Al-Bahjah, betul-betul sesuai dengan visi misinya, yaitu LPD Al-Bahjah. Yang mana LPD itu artinya adalah lembaga, singkatan dari Lembaga Pengembangan Dakwah. Maka kita berharap betul-betul dakwah ini dikembangkan dan lebih memudahkan, bahkan mendekatkan diri kita para pendakwah terhadap masyarakat yang membutuhkan daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan kajian virtual pada saat ini, dan keputusan ini betul-betul diambil dengan cepat dan tanggap oleh guru kami Buya Yahya, bahwasanya pengajian kita selalu tayang di streaming YouTube, dan juga kita mengadakan pengajian-pengajian khusus, baik menggunakan Zoom, Jitsi, Google Meet, dan lain sebagainya. Maka ini adalah salah satu perantara kita terhadap kebutuhan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan doa antum semuanya mudah-mudahan ini makin berkembang dengan doa antum semuanya dan perjuangan antum semuanya. Mudah-mudahan ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sebaiknya kita mendengar kajian virtual? Maka sesuai dengan kebutuhan, di mana kami ini juga dari Al-Bahjah ada pengajian-pengajian di mall, di rumah sakit, di tempat kuliah, di penjara bahkan, yang mana mereka tidak bisa datang kepada kita, maka kita pun yang datang kepada mereka. Maka saat ini juga kita mudahkan, baik sedang mempunyai kegiatan atau tidak mempunyai kegiatan, maka kami ahlan wa sahlan. Mudah-mudahan Allah berkahi niat baik kita di dalam pertemuan ini. Mungkin menjawab pertanyaan. Tafadhol selanjutnya. Ya, mungkin kalau untuk sudah jam 9 lebih 5 menit, Bib. Mau dilanjut? Ya, mungkin untuk peserta banat mungkin lebih baik ditutup ininya. Apa kameranya dalam pengajian ini? Mungkin itu. Tafadhol. Sudah jam 9 lebih. Kita lanjut ke pertanyaan karena masih ada beberapa pertanyaan. Tafadhol, kita ngikut aja. Baik, kita 2 pertanyaan lagi ya, yang sudah tadi bertanya di grup. Pertanyaan berikutnya ini berkaitan dengan mendoakan dan juga ziarah kubur. Jadi pertanyaannya adalah,
mana yang lebih baik mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, apakah datang langsung ke kuburan atau dari rumah? Nah, berhubung saat ini kan sedang pandemi ini, jadi mungkin ada pembatasan PPKM atau apalah istilahnya, jadi untuk ke kuburan juga agak sulit. Jadi akhirnya mendoakannya dari rumah saja. Nah, itu mana yang lebih baik kira-kira? Ya, mana yang lebih baik, berdoa tahlil di rumah dengan keluarga atau kita datang ziarah ke makam orang tua kita? Mungkin ini lebih jelasnya, jawabannya lebih memuaskan jika betul-betul dibikin sesi tema khusus mengenai ziarah kubur dan tawasul. Maka jawabannya jelas, semuanya baik. Semuanya baik. Semuanya tergantung keadaan, tergantung waktu. Bisanya gimana. Yang jelas semuanya baik dan semuanya dibenarkan dan dianjurkan oleh syariat Islam. Ya, karena ziarah kubur itu mengingat kematian, mendoakan keluarga kita di alam barzakh sana. Permasalahan sampai tidaknya doa, semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mampu dan Maha Paham apa yang kita inginkan. Ya. Ditambah lagi dengan hadis-hadis yang menjelaskan tentang bagaimana Nabi menganjurkan kita berziarah kubur. Ya, mungkin menjawab pertanyaan. Tafadhol. Baik, alhamdulillah sudah dijawab ya. Jadi berdoa itu boleh dari rumah, boleh juga langsung ziarah kubur. Satu pertanyaan terakhir, nanti sebelum kita tutup dengan doa, pertanyaan dari seorang ibu ya, bahwasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, saya kemarin kasih nama anak saya, tapi saya tuh nggak tahu artinya karena belum begitu paham ya. Jadi saya mau ganti nama anak saya. Nah, nama anak saya itu Nashiroh Nuriska. Kemarin saya ambil dari surat Al-Insyirah. Yang saya mau tanyakan, apakah ada arti dari Nashiroh? Kalau artinya bagus, saya tidak akan ganti namanya. Nah, mohon penjelasannya. Terima kasih. Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah artinya melapangkan dada. Jadi hati itu plong. Itu namanya al-insyirah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alam nashrah laka sadrak?" Apakah tidak kami lapangkan hatimu Muhammad? Karena Allah itu selalu berusaha menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menginginkan Nabi itu tidak terganggu dengan gangguan-gangguan musyrik Quraisy. Ya, al-insyirah. Nah, adapun nasyirah, ya nasyirah itu taknya dengan tak marbuto ya, haknya dengan hak marbuto, bukan dengan hak kecil. Nasyirah, nur rizkiya, ya nur itu cahaya, rizkiya itu artinya adalah rizki. Ya, nasyirah itu gimana? Nurizka. Nur rizka. Ya. Iya sama, rizka juga rizqah, ya. Rizki, ya, dalam pengucapan bahasa Indonesia mungkin berbeda. Maka artinya adalah cahaya rizki. Nah, bagaimana dengan nasyirah? Wallahu alam. Insya Allah artinya adalah baik. Ya, nasyirah, nasyara, ya menyebarkan nasyara itu. Kalau tidak salah, ya insya Allah kita jawablah pada pertemuan selanjutnya nanti. Nanti admin khusus ya mengirimkan jawabannya. Ya. Baik, Masya Allah. Syukran Habibana. Tapi sebelum kita tutup, mungkin kita kasih kesempatan dulu buat sahabat-sahabat yang ingin secara langsung ya bertanya kepada Habib, ingin secara langsung silahkan ya, boleh raise hand ataupun juga boleh dibuka langsung. Kita kasih satu atau dua kesempatan penanya ya. Kalau masih ada waktu, kita tambah keberkahan waktu malam hari ini. Kalau tidak ada, mungkin kita langsung tutup dengan doa. Silakan, yang ingin bertanya boleh secara langsung pada Habib. Baik. Ada? Nah, sepertinya tidak ada. Baik, kita mungkin akan lanjut kembali pembahasan akidah ini di pertemuan berikutnya. Dan malam hari ini kita saatnya melakukan kesimpulan dan juga doa keberkahan. Ya, itu tadi ada yang bertanya barusan di channel, di chat ya.
Apa itu arti Wahabi? Nah, insya Allah tema ini juga, pertanyaan ini juga kita akan hadirkan dalam tema kajian akidah mengenal antara Wahabi dan Syiah. Ya, insya Allah nanti kita bongkar tuntas habis di situ ya. Khair insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ila nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa basarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika muthannina 'alaiha qabiliha wa atmima 'alaina Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhum kama rabbaw shighara rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bisirril fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله الموافق إلى قوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah ahsanal jaza kepada guru kita Habibana Habib Hisham Al-Habsyi yang sudah berkenan menyampaikan ilmu nasihat untuk kita semuanya pada malam hari ini dalam program ngaji virtual bersama sahabat-sahabat Waqif Media Al-Bahjah. Insyaallah kita akan lanjut kembali di Sabtu pekan depan dengan narasumbernya. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa bersua dengan diri kita biaya ya. Yang aslinya insya Allah tadinya malam hari ini, tapi karena lain dan banyak hal kita mungkin tapi insya Allah kita akan lanjut kembali kajian virtual ini dengan guru-guru kita di Sabtu. Dan kami ucapkan terima kasih untuk seluruh partisipan ataupun juga sahabat-sahabat malam hari ini yang sudah berpartisipasi. Semoga senantiasa berkah dan manfaat ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini. Mohon maaf, banyak sekali sebenarnya pertanyaan yang masuk, tapi karena memang waktu kita terbatas ya. Insya Allah nanti kami usahakan akan dijawab oleh guru-guru kita, baik mungkin dengan voice note dan cara lain. Terima kasih. Insya Allah sahabat semuanya sehat selalu ya dalam kondisi pandemi seperti ini. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita semuanya. Terima kasih sekali lagi. Mungkin kita langsung saja tutup dengan doa keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.